Seorang sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pengemudi mobil. Penembakan dipicu penyerobotan antrean saat pengisian BBM. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. Dua supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan 3 pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap 2 supir angkot. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pikap yang melintas Rabu siang. Proses evakuasi sopir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak, ini sementara korbannya masih di dalam Pak, izin Pak. Pikap bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pikap sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pikap yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah rumah makan legendaris bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Rabu siang ludes terbakar hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Gelora membuat panik para pegawai dan sempat mengganggu pelayanan masyarakat. Awas meleduk! Awas meleduk! Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika suara sudah mulai riuh, saya mengajak semua staf saya untuk turun dan kami mengerahkan PPSU untuk menyemprotkan 4 buah APAR sebagai pengamanan pertama, lalu disambung dengan 1 water cannon dari Polri dan 6
mobil pemadam kebakaran. Korbannya ada 2 orang yang terkena luka bakar dan sempat ada 3 kali ledakan di lokasi. Nah itu dugaan sementara pemicunya apa? Kelalaian manusia ya, karena terjadi saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang rokok, mungkin yang parkir segala macam. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. TNI menemukan ladang ganja di Dusun Ngutok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini sebanyak 740 pohon ganja diamankan petugas. Patroli gabungan TNI menemukan ladang ganja di hutan Dusun Ngutok, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Di lokasi ini petugas menemukan barang bukti sebanyak 740 pohon ganja yang tumbuh subur di area hutan terpencil. Setelah melakukan pendataan, seluruh tanaman ganja dicabut dan disita untuk dijadikan barang bukti. Barang bukti ini kemudian diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, hingga kini Bareskrim Polri mengungkap 38.000 kasus narkoba. Total ada 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ribu tersangka ini juga melibatkan warga negara asing. Total ada 157 warga negara asing yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba sepanjang tahun 2025 ini. Polisi juga mengungkap ada 150 anak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, ratusan ton barang bukti narkoba juga disita oleh polisi sejak Januari 2025. Tak hanya itu, polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Dan saat ini jumlah yang berhasil disita mencapai 221 miliar rupiah. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Nah, WNI tadi ini juga kita golongkan lagi. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas.